Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hayakumullahu jami'an. Selamat malam ikhwah semua. Berjumpa kembali di pertemuan terakhir episode ke-30 kajian Mental Health Series yang diselenggarakan oleh Akademi Ihfazi wa Ta'allami Ma'ana yang merujuk pada kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Baik, adapun tema kita pada malam hari ini adalah akhir untuk memulai yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi Nur Pratama. Pada beliau, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murdunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wal muslimah, rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dimanapun antum berada. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin wal muslimah, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di Mental Health Series, kajian kesehatan mental dan perbaikan hati karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, membahas kitab beliau Al-Wasailul Mufidah lil Haya As-Sa'idah. Dan semoga para pendengar sekalian dimanapun antum berada selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan bagi teman-teman yang mengalami sakit, yang mengalami kesulitan, yang mengalami kesukaran dalam hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dari masalah tersebut, dan semoga masalah tersebut, penyakitnya dapat menjadi ladang-ladang pahala yang akan dia panen nanti kelak di hari kemudian. Allahumma amin, innahu walidzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin wal muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sampai di episode terakhir dari pembahasan kita di Mental Health Series, yaitu akhir untuk memulai, ya. Akhir untuk memulai. Dan ini syarat dengan pembahasan penulis, ya. Di akhir-akhir pembahasan beliau akan menyebutkan tentang, ya, bagaimana memulai sebuah aktivitas, bagaimana memulai sebuah pekerjaan yang benar sehingga memunculkan kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidup. Dan ini akan menjadi saksi bahasan kita pada malam hari ini. Perhatikan kata penulis rahimahullahu ta'ala di akhir pembahasan. Kata beliau, wa minal umurin nafi'ah, dan di antara hal-hal yang bermanfaat, ya, maksudnya adalah di antara hal-hal yang bermanfaat yang bisa memunculkan kebahagiaan hidup, yang membuat seseorang berbahagia dan terhindar dari kesukaran dan gundah gulana. Apa kata penulis? Adalah hasmul a'mali fil hal wa tafarrughi fil mustaqbal.
yaitu menentukan, ya, mendeterminasi, mengorganisasi, ya. Jadi kita menentukan amalan-amalan yang kita akan lakukan pada saat ini dan dan menyampingkan hal-hal atau amalan-amalan yang akan datang. Jadi di antara perkara yang bisa membuat seseorang bahagia adalah menentukan, ya, memutuskan amalan-amalan apa yang akan dia kerjakan pada hari ini, ya, serta tidak melihat dari amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang nanti di masa akan datang. Ya. Kemudian kata penulis, li'annal a'mala idza lam tuhsam ijtama'a 'alaika baqiyatul a'malis sabiqah. Sebab, ya, sebab amalan-amalan jika tidak diorganisir, ya, amalan-amalan jika tidak diputuskan, tidak ditentukan kita mau mau melaksanakan apa, maka kata penulis, maka seluruh amalan-amalan yang akan datang akan berkumpul pada Anda suatu saat nanti. Ijtama 'alaika baqiyatul a'malis sabiqah. Maka seluruh amalan-amalan itu nanti akan berkumpul kepada Anda, ya, akan membebani Anda di masa yang akan datang. Wa dhafat ilaiha al-a'malul lahiqah fatashtaddu wata'atuha. Dan amalan-amalan yang berkaitan dengannya, ya, amalan-amalan yang berkaitan dengannya juga berkumpul, ya, juga bertemu. Sehingga fatashtaddu wata'atuha, sehingga beban dari amalan tersebut akan semakin berat. Beban dari amalan tersebut akan semakin berat. Faidza hasamta kulla syai'in biwaqtihi ataital umural mustaqbala biquwwati tafkirin wa quwwati amalin. Ya, sehingga jika Anda menentukan, jika Anda mengorganisir, ya, dan jika Anda memutuskan seluruh amalan tersebut, seluruh pekerjaan tersebut pada waktunya, maka Anda akan menghadapi urusan-urusan tersebut di masa yang akan datang dengan pikiran dan usaha yang kuat. Maka Anda akan menghadapi urusan-urusan atau pekerjaan di masa yang akan datang itu dengan pikiran yang kuat dan amalan yang kuat. Di sini penulis membahas tentang masalah mengorganisir sebuah amalan-amalannya. Kita akan jelaskan uh, nanti. Kemudian kata penulis berikutnya, wayam bagi an tatakhayyara minal a'malin nafi'ah al-aham fal-aham. Dan hendaknya, ya, dan hendaknya itu di halaman setelahnya, dan hendaknya Anda memilih amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat dimulai dari yang paling prioritasnya, dari yang paling penting. Ya, Anda memilih pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat dimulai dari yang mana paling pentingnya. Mayyiz ma baina ma tumilu nafsuka ilaihi.
wa tashtaddu raghbatuka fi. Iya, pilihlah amalan-amalan tersebut, pilihlah pekerjaan-pekerjaan tersebut yang Anda cenderung berhasrat kepadanya dan ingin segera melakukannya. Anda memilah amalan-amalan yang jiwa Anda ingin melakukannya dan berhasrat untuk melakukannya. Fa inna diddahu yuhditsus samata wal malala wal kadar. Karena jika sebaliknya maka dapat menimbulkan kejemuan dan kebosanan. Di sini penulis membahas tentang amalan-amalan yang dipilih secara prioritas dan memilah amalan tersebut berdasarkan keinginan hati untuk melakukannya. Ya. Kemudian berikutnya kata penulis di halaman setelahnya. Wasta'in ala dzalika bil fikri sahih wal musyawarah. Dan bantulah aktivitas tersebut dengan pikiran yang benar serta bermusyawarah. Fama nadima minal manistasyara, maka tidak ada penyesalan bagi orang yang bermusyawarah. Ya, fama nadima bisa juga dibaca nadama. Tidak ada penyesalan bagi orang istasyara yang bermusyawarah. Wadrus ma turidu fi'lahu darsan daqiqan. Ya, pelajarilah hal-hal yang ingin Anda lakukan dengan detail. Pelajarilah hal-hal yang ingin Anda lakukan dengan belajar secara detail. Fa'idza tahaqqaqatil maslahatu wa azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka ketika kebaikan telah terwujud dan engkau telah berazam, engkau telah bertekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya. Maka di sini hadirin sekalian, penulis membahas beberapa hal yang menjadi hal-hal yang bisa membuat seseorang mendapatkan kebahagiaan. Dan di sini banyak beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari pembahasan penulis. Yang pertama dari pembahasan penulis terkait dengan perkara yang bermanfaat adalah yang pertama adalah hasmul a'mal, menentukan pekerjaan yang urgen. Ya, menentukan pekerjaan yang urgen. Yang dimana pekerjaan urgen ini itu harus selesai di masa sekarang. Ya, harus selesai di masa sekarang dikerjakan. Dan hadirin sekalian, ikhwan wa akhwati fiddin, kita sudah membahas tentang langkah-langkah di dalam seseorang produktif. Langkah-langkah di dalam seseorang produktif di dalam kesehariannya. Dan ini kita sudah bahas di episode produktif dan passion ya. Silakan ya, antum-antunna para pendengar melihat episode sebelumnya produktif dan passion. Ya, di situ kita sudah membahas langkah-langkah detail bagaimana seseorang bisa produktif dengan baik secara benar
dan bagaimana dia bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan passionnya. Dan ini yang disinggung penulis pada masa sekarang, ya, di risalah akhir ini. Tapi di sini penulis membahas tentang bagaimana menentukan pekerjaan yang urgen dan yang harus dilakukan. Dan yang harus dilakukan. Oleh karenanya hadirin sekalian, di dalam sebuah ilmu, ya, di dalam ilmu psikologi, ya, atau di dalam ilmu manajemen, ada namanya matriks Eisenhower. Ya, silakan bisa ditampilkan. Oh, Zerina, coba ditampilkan matriks Eisenhower. Ya, antum bisa cek di grup juga ya. Kita sudah berikan eh, gambarnya, filenya, matriks Eisenhower. Iya, maka perhatikan di sini, akhwat, kaum muslimin, kita sudah bahas tentang produktif dan passion dan langkah-langkah untuk produktif. Tapi di sini penulis memberikan tentang amalan yang segera harus dilakukan. Pekerjaan yang urgen pada masa sekarang. Dan menyampingkan pekerjaan yang tidak urgen, yang bisa dikerjakan nanti. Maka di sini kita dapatkan dalam ilmu manajemen ada namanya matriks Eisenhower. Antum bisa lihat di layar ya. Nah, Eisenhower matrix ini adalah bagan yang menunjukkan atau matriks yang menunjukkan tentang hubungan antara pekerjaan yang penting dengan pekerjaan yang butuh untuk dilakukan. Ya, butuh untuk dilakukan. Di baris X di situ ya, di baris X di atas ada namanya urgent dan non urgent. Ya, ada urgent dan not urgent. Nah, urgent itu hadirin sekalian adalah mendesak, ya, mendesak untuk dilakukan. Sedangkan not urgent artinya tidak mendesak untuk dilakukan. Sedangkan di baris Y, ya, baris Y ada namanya important, penting, dan ada not important. Ya, important itu maksudnya pekerjaan ini penting dilakukan. Sedangkan not important artinya pekerjaan ini tidak penting dilakukan. Berarti di sini ada empat, ya, ada empat matriksnya. Ada penting dan mendesak, ada penting dan tidak mendesak, ada tidak penting dan mendesak, dan ada tidak penting dan tidak mendesak. Ya. Nah, maka yang dimaksud dengan penulis, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah memprioritaskan pekerjaan atau menentukan pekerjaan yang pada masa sekarang dan urgen, ya, dan urgen dan mendesak. Sehingga yang dikatakan oleh penulis adalah yang ada pada matriks warna hijau, ya, di matriks yang berwarna hijau. Nah, ketika pekerjaan itu penting dan mendesak hadirin sekalian, kita diminta untuk segera lakukan do. Ya, ya, misalnya pekerjaan yang memiliki deadline. Ya, memiliki deadline. Deadline-nya jam sekian, ya, hari ini. Hari ini jam 12 malam. Ya, atau pekerjaan yang ketika tidak dilakukan itu memberikan konsekuensi yang buruk sama kita. Ya, misalnya pekerjaan ini penting, kalau tidak penting maka ya klien bisa apa namanya bisa protes atau customer bisa komplain. Nah, pekerjaan urgen dan penting, ya, mendesak dan penting inilah yang disebutkan oleh penulis yang harus ditentukan untuk segera dikerjakan saat ini. Yang itu yang memiliki deadline masa sekarang dan memiliki konsekuensi jika tidak dilakukan. Nah, maka ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau pekerjaannya penting, ya, tapi belum mendesak. Penting, tapi belum mendesak. Artinya bisa kita
kerjakan di lain waktu. Nah, kalau yang penting dan mendesak kita harus kerjakan, lakukan sekarang. Tapi bagaimana kalau pekerjaan yang penting tapi tidak mendesak? Maka kita diminta untuk schedule, jadwalkan pekerjaan tersebut, jadwalkan aktivitas tersebut. Ya, maka aktivitas yang tidak memiliki deadline, tidak memiliki tenggat waktu, ya, tidak memiliki kejar tayang, ya, maka ini kita jadwalkan. Meskipun pekerjaan ini penting, ya, karena ada hubungannya dengan karir, ada hubungannya dengan prestasi sekolah, ada hubungannya dengan kegiatan kita sebagai seorang mahasiswa, atau ada hubungannya kita sebagai ibu rumah tangga, tapi tidak mendesak untuk harus dikerjakan. Maka kita schedulekan, kita jadwalkan. Nah, ini matriks yang kedua. Kemudian matriks yang ketiga yang berwarna biru, yaitu pekerjaan yang penting, pekerjaan yang tidak penting, tapi mendesak untuk dikerjakan. Jadi dia sebenarnya kurang penting, ya, kurang penting, tapi masalahnya dia mendesak, ya, harus segera dikerjakan, ya, tidak tidak apa namanya, tidak berkonsekuensi negatif terhadap kita dan tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab, ya. Kalau kita lakukan bisa kita kena penalti, kita denda. Nah, tapi harus mendesak dilakukan. Maka yang diminta untuk hal tersebut, pekerjaan tersebut adalah delegate, mendelegasikan, ya, mewakilkan. Ya. Nah, maka pekerjaan-pekerjaan yang harus segera diselesaikan tapi tidak membutuhkan kemampuan dari skill kita, ya, kemampuan dari keahlian kita, ya, tidak membuat pikiran kita harus tercurah ke sana meskipun harus segera selesai, maka kita wakilkan, ya, kita delegasikan, ya. Dan ini antum atau antuna atau kita itu tahu sendiri masing-masing kegiatan kita, keseharian kita, aktivitas kita, kita sendiri yang tahu. Ya, yang mana yang sifatnya harus segera dilakukan, yang mana yang sifatnya schedule, ya, penting tapi tidak mendesak dilakukan, yang mana yang sifatnya mendesak tapi tidak terlalu penting, maka kita wakilkan. Yang tahu itu sendiri adalah kita sendiri, hadirin sekalian. Maka ini yang penting. Kemudian yang terakhir, matriks yang berwarna merah adalah pekerjaan yang tidak mendesak dan tidak penting juga, ya. Tidak ada hubungannya dengan, ya, kesuksesan karir kita, ya, tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan ukhrawi, ya, bahkan itu bisa bermanfaat, menimbulkan mudarat untuk nanti kita ke depannya. Bahkan itu bisa membawa dosa. Maka di sini matriks tersebut mengatakan delete, hapus, ya, hapus. Dan ini adalah distraksi. Ya, ini adalah distraksi yang membuat kita, ya, rendah di dalam mencapai tujuan. Tujuan kita tahun ini misalnya. Ingat, ya, kita sudah membahas di episode produktif dan passion tentang target kita, ya. Ada target bulanan, target mingguan, target tahunan. Nah, maka pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak itu mendistraksi tujuan kita sebenarnya apa di target ini. Target tahunan kita apa? Nah, maka pekerjaan yang tidak penting ini bisa menjadi pengganggu kita, ya, pengganggu kita di dalam mengerjakan hal-hal yang ingin kita capai pada waktu yang sudah kita tentukan. Nah, maka ini 4 matriks yang penting untuk kita bahas, ya, untuk kita bahas. Dan inilah yang disebutkan oleh penulis adalah menentukan amalan-amalan yang urgent harus kita kerjakan pada masa sekarang. Nah, apa efeknya hadirin sekalian? Ya, apa efeknya ketika kita tidak membuat peta bagan matriks seperti begini, ya, peta pikiran seperti begini? Kata penulis, "Idza lam tuhsam ijtama 'alaika baqiyatul a'malis sabiqah." Kalau Anda tidak mengatur, Anda tidak mengorganisir, Anda tidak memutuskan amalan apa saja yang perlu dikerjakan, maka akan berkumpul seluruh amalan-amalan tersebut di masa yang akan datang. Nah, justru inilah yang membuat seseorang galau kembali, ya, sakit kepala lagi, ya, ya, sakit hati lagi, ya, karena dia tidak organisir baik-baik pekerjaan yang harus dia lakukan pada saat itu. Akhirnya kata penulis, semua amalan-amalan, ya, semua pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dia kerjakan sekarang
Ya, akhirnya berkumpul nanti, akhirnya semuanya berkumpul. Ijtama alaika, semuanya berkumpul ke Anda di waktu yang akan datang. Ya. Sehingga kata penulis, fatashtaddu wa ta'atuha, sehingga bebannya akan semakin berat. Makanya hadirin sekalian, ya kita harus mengurangi yang namanya prokrastinasi. Ya, prokrastinasi. Saya catat ya, catat atau coba antum bisa cari sendiri ya arti dari prokrastinasi. Saya catat ya, prokrastinasi. Prokrastinasi. Ya. Nah, prokrastinasi hadirin sekalian adalah sikap untuk suka menunda-nunda pekerjaan. Sikap untuk suka menunda-nunda pekerjaan. Dan akhirnya apa? Ya, seperti yang dikatakan oleh penulis, akhirnya ya pekerjaan tersebut ya akan semakin berat bebannya. Akan semakin berat bebannya karena semuanya berkumpul di belakang hari. Akhirnya mengeluh, akhirnya capek, akhirnya ya menyalahkan dosennya lah, akhirnya menyalahkan temannya dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga kata penulis, kalau Anda sudah mengatur, sudah menjadwal kulla syai, segala sesuatu ya biwaktihi, dengan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jadwalnya, schedule-nya, maka kata penulis, ataital umural mustaqbalata bi quwwati tafkirin wa quwwati amalin. Engkau bisa mendapatkan aktivitas-aktivitas di masa yang akan datang dengan pikiran yang jernih, ya, dengan amalan yang jernih, pekerjaan yang jernih, ya, aktivitas Anda bisa maksimal, ya, pikiran Anda untuk mencurahkannya bisa maksimal karena Anda telah mengorganisir pekerjaannya sejak dari awal. Maka Eisenhower Matrix ini adalah kaidah-kaidah yang penting untuk kita dapatkan, dan inilah yang disebutkan oleh penulis ya terkait dengan hal ini. Makanya ini pembahasan dari penulis tentang memperhatikan dan mengorganisir amalan sesuai dengan matriks Eisenhower. Ini pembahasan kita yang pertama. Kemudian kita masuk pembahasan yang kedua, hadirin sekalian. Pembahasan yang kedua adalah terkait dengan perkataan penulis. Ya, di antara hal-hal yang bermanfaat yang membuat seseorang bahagia adalah kata penulis memperhatikan, ya, atau memilih pekerjaan yang bermanfaat. Satu yang bermanfaat. Ya, wa yambagi an tatakhayyar minal a'malin nafi'ah. Memilih pekerjaan yang bermanfaat. Sesuatu hal yang bermanfaat kita harus perhatikan. Kemudian yang kedua adalah alham fal aham, ya, atau alham fal muhim. Yang kedua adalah setelah bermanfaat dia adalah prioritas. Prioritas. Dan yang kedua adalah hati cenderung untuk segera ingin melakukannya. Maka pekerjaan yang diminta oleh penulis agar kita semakin baik di dalam manajemen pekerjaan adalah yang pertama adalah harus kita pastikan pekerjaan yang kita lakukan ini bermanfaat. Itu dulu. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Semangat terhadap apa yang bermanfaat bagi Anda. Dan ini kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang apa namanya? Tentang hadis ini ya, tentang hadis ini. Ya, sudah panjang lebar alhamdulillah kita sudah bahas. Itu yang pertama bermanfaat. Yang kedua adalah prioritas. Sekarang yang harus kita kerjakan sesuai dengan matriks tadi, ya. Ya, prioritas. Ini yang harus segera diselesaikan. Dan yang ketiga adalah bagaimana hati cenderung sama pekerjaan tersebut. Ya, kalau hati tidak cenderung, maksudnya setengah-setengah untuk mengerjakannya, maka kata penulis itu ya
yuhdisus samata wal malal wal kadar. Bisa menyebabkan seseorang itu terkena kebosanan, rasa jenuh untuk mengerjakannya, ya, dan seterusnya. Maka kita pilih pekerjaan-pekerjaan yang memang kita ingin lakukan, ya, ingin kita lakukan, dan kita sudah lama ingin melakukan hal ini. Maka ini yang penulis perhatikan, ya, suruh kita perhatikan dari pekerjaan itu. Ada 3 hal ya tadi. Ada 3 hal. Yang pertama apa? Ikhwan, akhwat? Satu apa? Menentukan pekerjaan yang urgent. Memilih pekerja Yang Mengerjakan kedua. yang bermanfaat. Yang memilih bermanfaat. pekerjaan yang Ahsan. bermanfaat. Yang kedua, Setelah bermanfaat, prioritas. Prioritas. yang prioritas. Ahsan. Al-aham fal muhim. Itu namanya al-aham fal muhim. Prioritas. Yang penting lalu penting. Yang paling penting lalu penting. Itu namanya al-aham fal muhim. Al-muhim. Kemudian yang ketiga, apa kata penulis? Hati condong sama Hati pekerjaan. cenderung segera Iya, melakukannya. kecenderungan hati untuk melakukannya. Cari pekerjaan yang memiliki 3 sifat seperti begini, maka itu yang pertama kali kita lakukan. Ya. Kalau dikatakan Ustadz, ya kadang-kadang ada pekerjaan yang prioritas, tapi hati kita setengah-setengah lakukan. Maka perhatikan kembali matriks yang kita sudah sampaikan. Kalau matriksnya berkaitan dengan urgen dan penting, maka segera lakukan. Karena kadang-kadang hal-hal yang mendesak itu kadang-kadang kita ya apa namanya asal jadi kita kerjakan. Asal jadi kita kerjakan. Sehingga inilah yang membuat hati ini tidak cenderung sama dia. Maka kita perhatikan hal tersebut. Ini pembahasan kita yang kedua. Ya. Kemudian pembahasan kita berikutnya, hadirin sekalian, yang disebutkan oleh penulis adalah positive thinking. Ya. Positive thinking. Berpikiran positif. Ya, sebagaimana kata penulis, wasta'in ala dzalika bil fikris sahih. Bantulah pekerjaan tersebut, pekerjaan yang Anda lakukan dengan sifat fikru as-sahih, positive thinking. Ya, positive thinking. Dan kita sudah dapatkan di episode sebelumnya ya, hadirin sekalian, ya, tentang masalah positive thinking, ya. Di episode sebelumnya, ya, perhatikan kata penulis di episode sebelumnya itu, saya lupa episode berapa. Kata beliau, wa'lam anna hayataka tabi'un atau taba'un li afkari. Ketahuilah bahwasanya hidupmu mengikuti apa yang ada di pikiranmu. Ya. Kalau di pikiranmu seperti begitu positif, maka insya Allah hidup Anda juga positif. Sebagaimana kebalikannya, ketika pikiran Anda diisi dengan hal-hal negatif, maka kehidupan Anda juga isinya negatif. Gitu. Makanya fungsinya kita memilih kajian-kajian, ya, masuk ke dalam kajian, ikut kajian, kemudian ikut majelis zikir, ya, kemudian beristighfar, ya, mendengarkan Al-Quran, itu supaya pikiran-pikiran kita itu senantiasa diisi dengan positif. Ketika pikiran sudah positif, maka kehidupan kita insya Allah itu akan positif. Nah, berbeda halnya ketika berita-berita yang kita konsumsi, ya isinya selalu Indonesia gelap, Indonesia suram, ya, si pemerintah fulan begini, ya akhirnya kehidupan kita juga seperti begitu. Akhirnya kehidupan kita seperti begitu. Karena pemikiran kita sudah seperti begitu. Karena sudah negatif pikirannya, akhirnya kehidupannya isinya ya cari kambing hitam, yang mana yang perlu disalahkan. Maka benarlah kata penulis ya, ketika kita melakukan pekerjaan, maka barengi dengan pikiran yang positif. Al-fikru as-sahih. Al-fikru as-sahih. Kemudian berikutnya hadirin sekalian, yang disebutkan oleh penulis juga adalah, dan ini yang baru adalah, kita diminta untuk bermusyawarah. Ya, bermusyawarah. Rapat. Ya, berembuk. Ya, berembuk. Menentukan suara.
kita melakukan meeting. Apa hal-hal yang perlu dikerjakan pada masa yang akan datang. Nah, ini yang penting untuk kita. Terkadang itu hadirin sekalian, maunya kita saja yang ikut, yang selalu mau diikuti. Selalu maunya kita saja yang mau diikuti. Ya. Tidak melibatkan istri, tidak melibatkan suami, ya. Tidak melibatkan rekan kerja kalau kita di tempat kerja, atau kita di perumahan, ya mau saja suaranya kita yang mau didengar. Ya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk bermusyawarah dengan para sahabat, bermusyawarah dengan para sahabat. Yang dimana kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tapi bersama dengan itu Nabi diminta untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Ya, kalau Nabi mau tentukan sendiri. Ya. Tapi Allah Taala suruh untuk bermusyawarah. Ya, musyawarah. Dalilnya adalah surah Ali Imran ayat 159. Ali Imran ayat 159. Kalau saya tidak salah ini juz 4 ya, juz 4. Silakan yang punya Al-Qur'an bisa dimasukkan di chat ya. Surah Ali Imran ayat 159. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ya, artinya kata Allah Subhanahu wa taala, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut, sehingga sekiranya engkau bersikap kasar, kemudian hatimu keras, maka tentu orang-orang akan menjauh dari diri Anda, ya, dari diri Anda, dari sekitar Anda. Maka maafkanlah mereka, kemudian mintakanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka di dalam sebuah urusan. Jika Anda telah membulatkan tekad, jika Anda telah bertekad untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini luar biasa ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik, tapi diminta untuk bermusyawarah. Ya, bermusyawarah. Kalau Nabi mau, Nabi tentukan sendiri keputusannya. Tapi Nabi diperintahkan untuk bermusyawarah. Apalagi kita yang memiliki kekurangan, yang memiliki banyak dosa dan maksiat, ya, yang memiliki kekurangan sana sini, ya. Kita jadi suami belum tentu jadi suami yang sempurna seperti Nabi. Kita jadi istri belum tentu menjadi istri yang sempurna seperti Ummul Mukminin. Ya, kita menjadi rekan kerja belum tentu jadi rekan kerja yang baik seperti para sahabat. Ya, maka perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bermusyawarah, ya, memutuskan sesuatu dengan cara berembuk, bukan dengan maunya kita sendiri. Kalau Anda melakukan sesuatu dengan mau Anda sendiri, berarti Anda itu namanya egois. Anda itu mau menang sendiri. Sedangkan dalam Islam, ya, bukan termasuk orang beriman kalau misalnya dia egois sama dirinya sendiri. Bukan termasuk orang beriman kalau dia pendapatnya saja yang mau diikuti. Ya. Tapi salah satu ciri orang beriman itu adalah mereka bermusyawarah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surah Asy-Syura ayat 38, juz ke-25. Silakan dibuka ya, surah Asy-Syura ayat ke-38, juz ke-25. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang beriman, yaitu orang yang mematuhi seruan Rabb-nya, lalu mereka melaksanakan salat,
Dan keputusan-keputusan dari mereka, perkara-perkara yang ada di antara mereka, ya, permasalahan yang ada di antara mereka, mereka melakukan musyawarah terkait dengan itu di antara mereka. Maka perhatikan, itu cirinya orang beriman. Orang beriman itu tidak egois dengan dirinya sendiri. Maka untuk membuat seseorang tenang di dalam hidup, untuk membuat seseorang bisa terhindar dari kegalauan dan kegelisahan, maka dia bermusyawarah, ya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menentukan yang mana paling bagus, ya. Sehingga kata penulis, perhatikan kata penulis, fama nadima atau fama nadama manistasyar. Tidak ada, ya, penyesalan, tidak ada rasa penyesalan bagi orang yang melakukan musyawarah, karena kan sudah berembuk. Ya, hasilnya entah baik atau buruk, setidaknya kita sudah berembuk. Ya, orang yang punya banyak kepala, kemudian kita putuskan sesuatu, insya Allah akan menjadi lebih baik, meskipun nanti hasilnya kurang baik. Mending itu ketika kita bersikap egois terhadap diri kita sendiri. Maka ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian pembahasan terakhir yang disebutkan oleh penulis, yaitu wadrus ma turidu fi'lahu darsan daqiqan. Ya. Pelajari sesuatu yang Anda ingin lakukan dengan belajar secara detail. Belajar secara rinci. Anda ingin melakukan sesuatu, maka Anda tolong pelajari. Ya, Anda ingin melaksanakan sesuatu, maka Anda coba baca baik-baik. Anda coba analisa baik-baik. Anda ingin melaksanakan atau membuat sebuah proyek, ya, maka analisa baik-baik proyek tersebut. Ya, apa namanya tantangannya, ya, apa tantangan. Dan ini ada matriksnya juga, ya, ada matriksnya. Ada yang tahu matriksnya tentang opportunity, ya, opportunity. Kita ambilkan matriksnya, ya. Ya, SWOT analisis, ya, SWOT analisis. Coba antum atau antuna cari yang namanya SWOT analisis. SWOT analysis. Ya, Ana kirimkan ke grup, ya. Kirimkan ke grup. Bisa, Zerina bisa tampilkan, ya. Nah, dan ini juga dibahas di dalam ilmu manajemen, ya, ilmu manajemen. Silakan dilihat di grup dan bisa di-share, ya. Nah, perhatikan hadirin, ikhwani wa akhwati fiddin, SWOT analisis, ya, SWOT itu adalah, ya, singkatan dari S itu strength, ya, strength, ya, strength. Yang W itu adalah weakness, weakness. O itu adalah opportunity, dan T itu adalah threat, ya, threat. Ya, S itu apa, ikhwan akhwat? Strength. Apa? Strength. Strength, atau artinya kekuatan, ya, kekuatan. Kemudian yang kedua adalah W itu apa? Weakness. 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 Weakness itu artinya kelemahan. 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 Kemudian O itu apa? Opportunity. Opportunity artinya kesempatan. Kesempatan. Peluang. 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 Ya, teman-teman yang belajar manajemen pasti tahu ini, ya, SWOT analisis. Dan T itu apa? T itu apa? Threat. Threat. Ya, threat. Ancaman. Artinya ancaman. Ya. S itu tadi kekuatan. W itu weakness, adalah kelemahan.
O opportunity, dan T itu adalah threat atau ancaman. Nah, ini adalah analisa matriks yang berkaitan dengan pekerjaan yang kita lakukan atau rencana yang ingin kita lakukan. Ya. Kalau di atas ya, di atas ikhwan, akhwat, ya, di sebelah X itu ya, X itu positif dan negatif ya. Ya, kalau antara apa namanya? Kiri dan kanan ya, kiri dan kanan itu positif dan negatif. Ya. Jadi strength opportunities itu adalah positif ya, positif. Sedangkan weakness dan threat itu adalah negatif. Ya, negatif. Itu dari X sama Y. Kemudian atas bawah itu adalah dari segi eksternal ataupun internal. Strength dan weakness itu adalah internal. Ya, internal. Sedangkan opportunities dan threats itu artinya eksternal. Ya, itu eksternal. Berarti ini atas dan bawah ya. Dan bawah. Kalau kiri kanan apa tadi? Ikhwan akhwat, matriksnya kiri kanan Positif dan negatif. positif, negatif. Kalau atas bawah Internal dan internal dan eksternal. Kalau kita mulai dulu dari matriks yang berwarna hijau, strength ya. Strength itu adalah positif dan internal. Artinya apa? Ya, strength itu adalah kekuatan yang secara positif kita memiliki kekuatan tersebut dari dalam diri kita memang memilikinya. Potensi asal dalam diri kita. Potensi asal dari diri kita. Itu namanya strength. Ya, strength. Kemudian yang kedua adalah weakness. Weakness itu adalah bagian negatif dari diri kita, dari internal diri kita sendiri. Dari internal diri kita sendiri. Itu namanya weakness, bagian negatif dari internal diri kita sendiri atau internal organisasi atau tim yang kita bentuk. Kemudian opportunity itu adalah bagian positif dari arah luar. Ya, dari eksternal tim kita, baik itu dukungan moral atau dukungan material ya, atau ada dukungan sokongan dana, itu namanya bagian positif dari luar. Sedangkan T, threat, itu adalah bagian negatif yang berasal dari luar diri kita atau luar tim kerja kita. Maka ketika antuna membuat sebuah proyek, membuat suatu aktivitas, yang disebutkan oleh penulis adalah coba pelajari aktivitas yang Anda lakukan dengan detail. Nah, salah satu analisis untuk mempelajari aktivitas yang akan kita lakukan, proyek yang akan kita lakukan adalah dengan analisis SWOT ini. Dengan analisis SWOT ini. Ya, dengan analisis SWOT ini. Kita berikan contoh misalnya ya, yang sederhana saja. Kita membuat rencana ingin membuat kajian, ya, kajian rutin. Ya, kajian rutin. Temanya misalnya ya temanya mental health series misalnya. Antum ya dan tim antum membuat rencana kajian mental health series. Timnya antum membuat itu. Nah, kita analisa SWOT-nya ya, kita analisa secara SWOT. Kita mulai dulu dari strength. Ya, strength. Apa kelemahan, apa kelebihan dari tim kita yang berasal dari internal diri kita? Ketika kita membuat kajiannya, apa kira-kira, Ikhwan? Apa kira-kira? Kita membuat kajian mental health series. Ya, mental health series. Mental health series bersama ya kita punya tim, ya, kita punya tim dan kita membuat kajian tersebut secara online. Secara online. Nah, sekarang kita analisa SWOT.
Apa kira-kira analisanya dari strength? Apa kelebihan dari tim kita sehingga membuat kegiatan ini bisa jadi? Apa kira-kira, ikhwan? Apa kira-kira? Saya kasihkan contoh. Kelebihan dari tim kita misalnya adalah semua memiliki pengalaman di dalam di dalam bidangnya. Semua memiliki pengalaman dalam bidangnya. Misalnya si fulan jago untuk komunikasi dengan ustadz, si fulan jago untuk sebarkan flyer, si fulan jago untuk panggil peserta dan seterusnya. Nah, itu namanya strength, kelebihannya. Nah, sekarang kelemahannya, weakness. Apa kira-kira ikhwan akhwat kelemahan yang ada dalam tim kita ketika kita mau membuat kajian mental health series? Apa kira-kira kelemahannya? Misalnya apa? Misalnya dana. Apa? Misalnya dana, Ustaz. Dana, ahsan. Dana. Dana kita misalnya minim. Ya. Apalagi? Wah, Kelemahan kita. komunikasinya, Apa? Waktu komunikasi. Ahsan. komunikasinya. Ya, komunikasinya terbatas karena mungkin kita jarak jauh ya. Jarak jauh secara online saja. Makanya kita memilih kelemahan. Bagus, ahsan. Sekarang kita mulai dari lanjut lagi opportunities ya. Peluang ya. Ini dari eksternal. Kira-kira apa peluang yang berasal dari luar tim kita sehingga kajian tersebut bisa jadi? Apa? Apa peluangnya? Kajian mental health series. Apa kira-kira peluangnya sehingga kajian ini ya sangat memiliki peluang untuk Masih berhasil. jarang Ustadz yang membahas tentang ini. Ahsan, barakallah fiik. Ya, berkaitan dengan Gen Z, ya kan? Ya, Ustadz. Berkaitan dengan Gen Z. Oh, dan ini pembahasannya sangat ramai di antara Gen Z yang Sesuai dengan sangat kondisi. dibutuhkan. Ya, sesuai dengan ya tuntutan masa sekarang. Ya. Dan ini yang dibutuhkan oleh Gen Z sehingga kita dapat peluang banyak pasti Gen Z yang ingin suka dengan kajian ini. Betul tidak? Ya kan? Ini namanya opportunities, peluang. Sekarang threats, ya threats. Apa ancaman dari luar ketika kita membuat kajian ini? Apa kira-kira? Apa kira-kira ancamannya dari luar ketika kita membuat kajian mental health series? Contoh misalnya ancamannya, ancaman dari luar itu adalah kritikan dari para ahli psikologi. Adanya kritikan dari ahli psikologi tentang data-data yang dipaparkan pada saat kajian. Oh, ini tidak sesuai dengan data. Ini tidak sesuai dengan data. Nah, maka ala kulli hal hadirin sekalian, inilah SWOT ya, analisis. Bagaimana cara kita mempelajari sebuah pekerjaan yang akan kita lakukan dengan metode ini. Kita harus tahu kelemahan diri kita atau tim kita. Kita harus tahu kelebihan dari tim kita, diri kita. Kita harus tahu peluang yang ada dari luar. Dan kita harus tahu ancaman yang terjadi ketika kita membuat pekerjaan tersebut. Maka ini darsan dakikon, pelajaran atau belajar dengan detail dan kita analisis dengan baik. Ya. Nah, maka terakhir yang disebutkan oleh penulis adalah ketika sudah tercapai kemaslahatannya, maka kita sudah bertekad, maka kata penulis, fatawakkal 'alallah. Maka bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan alhamdulillah kita sudah selesaikan ya pembahasan tentang orang-orang yang bertawakal ya, dengan di episode-episode sebelumnya. Kemudian kata penulis tamat hadhir risalatu. Ya, selesai dari risalah ini, ya risalah singkat ini. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga Allah senantiasa bersolawat kepada nabinya Muhammad dan kepada keluarga dan para sahabatnya serta memberikan salam kepada mereka semua. Alhamdulillah selesai juga kajian kita, ikhwani wa akhwati fiddin. 1 tahun kita telah mempelajari mental health series dengan beberapa pendetailan ya pembahasan ilmu
ya. Dan ini alhamdulillah memang dari kemarin Ana sudah berniat untuk menyelenggarakan kajian ini, dan tentunya teman-teman dari Ihfazi ya ini mensupport dari kami ya, teman-teman dari akademi, sehingga kita membuat kajian dari mental health series ini. Ana sudah mempersiapkan materi-materinya jauh sebelumnya dan apa-apa saja, karena ini sangat erat berkaitan dengan kondisi kita ya, terutama dari teman-teman Gen Z ya, yang membutuhkan tentang masalah tentang kesehatan mental dari sisi bagaimana, dari sisi pandangan Islam. Dan kajian dari dan risalah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, ketika Ana baca pertama kali itu sangat-sangat relevan ya, sangat-sangat relevan bagi pembahasan kita pada masa sekarang. Dan saking relevannya ya, para masyayikh ya, para guru-guru kita di Saudi ya, di belahan dunia yang lain ya, para masyayikh salafi itu mereka semangat di dalam mempelajari buku ini, bahkan mereka sering mengadakan daurah buku ini ya, daurah beberapa jam selesai buku ini. Tapi kita dari sisi kajian kita mempelajari kalimat demi kalimat perkataannya beliau, dan kita hubungkan dari segi ilmu psikologi ya. Karena kalau kita perhatikan dari segi kalimat per kalimat itu sangat erat kaitannya dengan ilmu psikologi. Sehingga itulah alasannya kenapa kita membuat kajian mental health series ini dengan penjelasan yang sangat kita dapatkan dari ilmu psikologi berkaitan dengan kalimatnya penulis. Allahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita pada malam hari ini, sekaligus berakhir pula pembahasan kita di mental health series pada malam hari ini dari setahun yang lalu, ikhwan wa akhwati fiddin. Dan sebelum kita akhiri, ada sedikit kalimat atau ada sedikit nasihat atau motivasi yang Ana kirimkan ke grup ya, Anda bisa cek grup ya, tentang beberapa kesimpulan ringkas yang ada di pembahasan kajian kita, atau Ana dapatkan dari beberapa ulama ya, beberapa kalimatnya ulama tentang masalah kesehatan hati dan penyucian jiwa ya, kesehatan hati dan penyucian jiwa. Jadi beberapa kalimat bagaimana seseorang bisa berdamai pada hatinya dan bisa merdeka pada perasaannya ya. Yang pertama ya, ini Ana simpulkan sendiri dari beberapa kalamnya ulama ya. Yang pertama itu, supaya seseorang bisa berdamai pada hatinya dan bisa merdeka pada perasaannya, yang pertama dia harus sadari bahwasanya susah dan senang itu dalam hidup akan datang silih berganti ya. Tidak ada derita yang abadi ya, tidak ada yang susah yang abadi, sebagaimana tidak ada pula kesenangan yang abadi ya. Jadi susah dan senang ada terus ya, ada terus. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami pergulirkan di antara manusia ya. Sebentar kita di atas, sebentar kita di bawah, sebentar kita di bawah sekali, sebentar kita di atas sekali ya. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyadari bahwa besarnya rasa sakit ataupun kebahagiaan tergantung dari hati ya. Sebab yang membuat sakit atau bahagia bukan dari rangsangan sakit itu, tapi bagaimana hati mengolah rangsangannya. Maka yang membuat kita itu bahagia dan senang, hadirin sekalian, bukan karena rangsangan sakit dari luarnya, bukan karena besarnya musibah tersebut, tapi bagaimana cara seseorang menyikapi musibah tersebut. Makanya kata Nabi SAW, asyadun nasi balaan al-anbiya wa rasul. Orang yang paling besar balanya, musibahnya adalah para nabi dan para rasul. Tapi bersamaan dengan itu, ya, para Nabi SAW mengatakan, ya, kalian bergembira dengan nikmat kalian sebagaimana para nabi bergembira dengan musibah yang mereka derita, sebagaimana kalian bergembira dengan nikmat yang kalian miliki. Artinya musibah tersebut sebesar apapun, tapi ketika hati kuat menghadapinya, maka hati tersebut akan tenang ya, akan tenang. Maka bukan masalah bahagia atau sakitnya dari luar, tapi masalah bagaimana kita mengolah kebahagiaan dan rasa sakit tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyadari bahwa di balik perasaan yang selalu dibolak-balikkan keadaan, ada hal yang selalu tetap dan lebih dibutuhkan oleh hati.
yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka hadirin sekalian, alasan kenapa seseorang menuntut ilmu adalah cahaya untuk hatinya, ya. Penyinari, ya, yang bisa menyinari hatinya. Ya, tidak ada teman yang Suaranya terputus tadi. ya, ya. Jadi saya ulang ya. Yang ketiga adalah menyadari bahwasanya di balik perasaan yang selalu dibolak-balikkan keadaan, ada hal yang selalu tetap dan lebih dibutuhkan oleh hati, yaitu ilmu yang bermanfaat. Karena hadirin sekalian, ilmu itu menjadi pelita bagi hati. Ilmu itu yang menjadi penyinar bagi hati. Ya, tidak ada teman yang paling baik selain dari ilmu. Ya. Teman-teman yang lain yang kita ketemui, ya istri atau suami bisa berkhianat dengan kita, ya teman bisa berkhianat dengan kita, tapi ilmu tidak akan pernah berkhianat dengan kita. Ya, ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi teman kita pada saat sendiri, ya pelita pada saat gelap, dia akan menjadi penegur pada saat kita keliru, dan dia akan menjadi yang menyelamatkan kita pada saat kelak nanti di hari akhirat. Maka ilmu yang bermanfaat itu menjadi penolong kita pada saat hati sedang gundah gulana. Itulah alasan kenapa kita menuntut ilmu. Kemudian yang keempat adalah menyadari bahwa kita tidak bisa memaksa manusia untuk sejalan dengan kehidupan kita. Sadari bahwa orang lain pun berhak memilih keputusannya sendiri. Entah keputusan mereka membuat kita senang ataupun kecewa. Maka hadirin sekalian, kaum muslimin, kita tidak bisa atur orang. Ya. Kita tidak bisa memaksa orang untuk patuh terhadap apa yang kita inginkan. Kita tidak bisa memaksa orang untuk sejalan dengan apa yang kita pikirkan, untuk sejalan dengan apa yang kita lakukan. Ya, manusia itu manusia. Ya. Mereka memiliki cara berpikir sendiri, tindakannya sendiri. Ya, entah tindakannya membuat kita senang atau membuat kita kecewa. Sehingga kata Imam Syafi'i, ridho nas goyatun la tudrak. Ya, ridho manusia itu adalah hal yang tidak akan pernah kita bisa cari. Karena manusia berbeda-beda dari segi sifat. Sehingga kita tidak bisa paksa manusia untuk sejalan dengan apa yang kita mau. Dan yang terakhir adalah menyadari bahwa apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik. Meskipun di pandangan manusia itu buruk. Sadari bahwa dia adalah Rabb dan kita adalah hamba. Dan hamba tidak akan pernah melingkupi ilmu Rabb-nya. Karena kita sudah tahu bahwa kita adalah hamba, maka sebagai seorang hamba kita turut saja, kita patuh saja dengan apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan itu yang terbaik ya. Karena ilmu kita itu tidak ada apa-apanya. Ilmu kita itu seperti ya sebuah jarum yang ditaruh ke dalam air, ya air laut, kemudian diangkat jarum tersebut, maka ilmu kita itu sebagaimana air yang jatuh dari jarum tersebut. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Maka apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik. Maka inilah 5 nasihat sebagai penutup ana pada malam hari ini. Ya, dan alhamdulillah selesai pembahasan kita di 30 pertemuan dari Mental Health Series pada malam hari ini dan kita tutup ya naktafi bihadzal qadar wa ilminallah. Kalau ada yang mau bertanya ya kita berikan kepada teman-teman di grup ya, sekaligus kita meminta sama teman-teman untuk bisa berikan kesan ketika selesai mempelajari Mental Health Series ini di grup ya. Ya wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fi dinik. Ya Allah, pahamkanlah kami dalam agamamu. Wa alimna ma yanfa'una. Ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Berikanlah rezeki kepada kami berupa keikhlasan dalam ilmu dan amalan. Wazidna ilman ya arhamar rahimin. Dan tambahkanlah ilmu kami, wahai Zat yang Maha Pengasih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran ya Ustazana. Barakallahu fikum. Syukran lakum ya Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ahsanal jaza.
Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Dengan berakhirnya episode kita pada malam hari ini, berakhir pula kajian mental health series. Semoga seluruh rangkaian tema beserta materi yang sudah disampaikan dapat dengan mudah kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan agar hati kita tenang dan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan seluruh urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kajian mental health series. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian ikhwah semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ana selaku moderator mewakili segenap tim Akademi Ihfazi wa Ta'allami Ma'ana memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Fi amanillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.